Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Memulihkan keadaanmu. Dia sanggup memulihkan hidupku. Engkau sanggup, Bapa. Pulihkan kami, Yesus. Sungguh Engkau sanggup, Bapa. Sungguh Engkau sanggup, ya Bapa, memulihkan keadaan kami yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan, kami datang kepadamu tanpa kami berserah. Ada hal-hal yang tidak mampu kami prediksi dalam hidup kami. Ada hal-hal yang tidak dapat mampu kami rancangkan di waktu yang akan datang. Dan ada hal-hal yang tidak mampu kami duga di masa-masa yang akan datang. Namun janji Tuhan berkata, masa depan sungguh ada, hari depan tidak akan hilang. Bapak, kami pernah merasakan bagaimana hidup di luar Tuhan. Bahwa
tidak ada pengharapan bagi orang yang hidup di luar Tuhan. Tidak ada jaminan bagi orang yang hidup di luar Tuhan. Tapi bersyukur Bapa buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sejak kami menerima Yesus di dalam hidup kami, Engkau menjadi juru selamat secara pribadi di dalam kehidupan kami. Kekhawatiran hari esok, Engkau sudah gantikan dengan pengharapan. Hari depan yang penuh dengan harapan. Sebab Engkau telah berjanji, rancangan yang ada padaku adalah rancangan hari depan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Kami bersyukur Bapa, ketika ada jaminan akan hari esok, maka kami Tuhan tidak perlu khawatir lagi, dan kami tidak menjadi khawatir. Sungguh kami tidak menjadi khawatir. Bahkan burung puyuh di udara Tuhan, burung pipit di udara Tuhan Engkau pelihara, burung merpati Tuhan semuanya Engkau pelihara, kambing domba Tuhan semua Engkau pelihara Tuhan. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami Bapa, dan tidak ada alasan Tuhan untuk kami khawatir apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi bukankah kami mengenal Engkau Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang perkasa, Allah yang sudah bangkit bagi kami. Bapa, Engkau berikan kekuatan dan ketenangan di dalam batin kami, sehingga kami dapat melangkah tanpa kekhawatiran. Terima kasih Bapa di surga. Iman orang percaya, jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, Engkau Tuhan yang menjawab doa. Diberkatilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu saya masih belum mengenal Tuhan secara pribadi, waktu saya SMA sampai dengan saya kuliah, saudara, kami adalah latar belakang keluarga yang tidak punya apa-apa, bukan orang yang berada, bukan orang yang punya nama, bukan segala-galanya saudara. Dan sulit bagi kami untuk memiliki pengharapan, wah saya akan jadi lebih baik, saya akan menjadi orang yang have a better future. Sangat sulit saudara, karena ya udah yang kami lihat hari ini kami hanya seperti ini, nanti kedepannya ya mungkin kami hanya seperti ini saudara. Tapi begitu saya kuliah, saya percaya Tuhan saya lahir baru, saya terkagum-kagum dengan kasih Tuhan, bahwa ternyata kita dapat bermimpi tentang hari esok, bahwa ternyata kita dapat berpegang kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan akan mampu memperbesar kapasitas kita lebih daripada apa yang kita dapat bayangkan. Ketika doa Yabes berkata, Tuhan kiranya memperluas daerahku, Tuhan memberikan rema di dalam hati saya, Priscilla, kamu dapat memperlebar kapasitas, kamu dapat memperluas kapasitas, kamu yang ada sekarang ini dapat bermimpi bahwa hari depanmu akan jauh lebih baik. Dan saudara, kita hidup hanya untuk makan hari ini, sesudah besok kita nggak tahu harus bagaimana. Dan itu waktu saya kuliah untuk kos aja, untuk bayar uang kos aja, kadang-kala udah nggak tahu dari mana, karena ada persoalan ekonomi dalam keluarga yang broken home, dan juga kami tidak bisa mengandalkan keadaan keuangan dari keluarga kami. Dan saudara, begitu betul-betul berat untuk bermimpi. Jadi bermimpi itu adalah satu hal yang sukar, satu hal yang sulit, dan satu hal yang I cannot predict my future. Saya tidak dapat memprediksi masa depan saya seperti apa. Aku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bingung dengan masa depan kita seperti apa, ada satu pribadi yang memberikan jaminan, dan itu sungguh saya alami. Saudara, saya rindu untuk kita mengalami masa depan yang penuh dengan harapan. Ingat saudara, kita tidak perlu khawatir, karena janji Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka saudara, ketika saudara mencari kerajaan Allah, maka Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia kebenarannya. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang hal kekhawatiran. Matius 6 ayat 25 hingga 34 mengajarkan Yesus berkhotbah di atas bukit, dan dia berkata, jangan kamu khawatir. Yesus mengawali khotbahnya dengan khotbah di atas bukit tentang ucapan bahagia, 9 ucapan bahagia. Barang siapa lapar dan haus akan kebenaran, maka kamu akan dipuaskan. Dan saudaraku, lalu kemudian berentetan pengajaran-pengajaran Kristus yang dia ucapkan di khotbah di atas bukit. Salah satu halnya mengenai kekhawatiran, ada hal tentang berdoa, ada hal tentang berpuasa. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membahas tentang hal kekhawatiran. Karena pada zaman itu saudara, bangsa Yahudi adalah bangsa yang dijajah oleh bangsa Romawi, bangsa Yunani pada waktu itu. Itu sebabnya hal kekhawatiran itu adalah persoalan hidup yang sangat relevan dengan keadaan mereka. Mereka penuh dengan kekhawatiran. Makanya ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, kenapa begitu gampangnya 5.000 orang mengikuti dia? 5.000 laki-laki.
belum ditambah istri mereka, belum ditambah anak mereka, dan kalau anak mereka lebih dari satu, kalau ada budak mereka juga saudara, 5 dikali 3 saja itu sudah 15.000 dengan orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu di tanah itu. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka mengikuti Yesus, gelombang orang multitude ini saudara, mereka penuh dengan persoalan, mereka penuh dengan pergumulan, mereka ada yang sakit, mereka ada yang datang terkagum-kagum dengan mujizat, mereka ada yang dirasuki oleh kuasa kegelapan, dan mereka ada yang kebanyakan hidup mereka miskin. Dan saudara, hal kekhawatiran adalah gaya hidup orang Yahudi pada waktu itu, bahwa mereka tidak tahu apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka minum, apa yang akan mereka pakai. Buktinya apa saudara? Ketika mereka ada di atas bukit, Yesus memberi makan 5.000 orang karena mereka sudah tidak punya makanan. Mereka mengikuti Yesus dengan pengharapan akan beroleh kesembuhan, tetapi mereka tidak membawa bekal makanan. Hanya orang-orang miskin yang pada waktu itu yang tidak dapat membawa bekal makanan karena mereka sudah tidak ada lagi persediaan. Dan biasanya orang Yahudi kalau mereka sudah kekurangan, mereka sudah menjual kambing domba ternak mereka, bahkan mereka tidak punya lagi kambing domba untuk memberikan persembahan. Bahkan mereka sudah kehilangan tanah mereka, mereka kadang sudah gadaikan tanah mereka kepada pembesar-pembesar pada zaman itu. Bahkan saudara, untuk membayar pajak aja mereka sudah tidak mampu. Itulah keadaan bangsa Yahudi pada waktu itu. Nah saudara, Yesus berkhotbah di atas bukit, salah satunya dia berbicara tentang hal kekhawatiran. Matius 6 ayat 25 hingga 34, firman Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih mendandani kamu, hai kamu orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yesus memulai pelayanannya di umur yang ke-30 tahun. Dia selesaikan pelayanannya di usia ke-33 tahun setengah. Dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Kemarin kita sudah merenungkan itu tentang pasca kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, tetapi selama 3 tahun setengah, pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus itu sangat powerful. Itu merupakan doktrin yang ketika kita percaya, kita akan mengalami kelepasan di dalam kehidupan kita. Saudara, keadaan kita miskin secara rohani, miskin secara jasmani, miskin secara finansial, miskin secara damai sejahtera, miskin secara perkataan dan hikmat. Makanya kita membutuhkan kekayaan dari Tuhan, yaitu firman Tuhan, kebenaran yang membebaskan. Saudara, siapakah yang tidak pernah terjebak dengan kekhawatiran? Kekhawatiran akan hari-hari esok. Dan saudara, kekhawatiran hidup itu jangan dianggap sepele. Oleh karena kekhawatiran, seseorang yang memiliki penyakit bisa bertambah parah. Oleh karena kekhawatiran, seseorang yang memiliki banyak sekali tagihan dan hutang bisa mati karena kena serangan jantung, saudara. Ya, di dalam hidup ini ada 2 hal yang membuat kita menjadi lemah, yaitu jatuh cinta dan jatuh tempo ketika harus membayar angsuran kredit, ya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 25 berkata, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang akan kamu pakai.
hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 7 dan 8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Bahkan 1 Timotius 6 berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Selama kita punya makanan, selama kita punya pakaian, cukuplah. Jadi kalau kita nanti punya rumah, punya tabungan dan investasi, itu hal yang kedua. Yang penting makan dan pakaian, firman Tuhan katakan, cukuplah. Maka kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Dan saudara, jikalau kita soal makan dan minum kita khawatir, maka apapun yang kita akan lakukan, kita penuh dengan ketakutan. Nah saudara, di dalam Matius 6 ayat 25 ini bukan berarti Tuhan katakan, yang penting kamu sudah makan atau minum, setelah itu selesai. Tidak. Apakah yang lain-lain tidak penting? Sandang, pangan, papan, pakaian, kebutuhan sekunder, tersier, apakah itu tidak penting? Bahkan sekarang kita punya mobil, punya rumah, punya saving, dan juga punya dan lain sebagainya. Saudara, bukan berarti Tuhan tidak katakan kamu tidak butuh pendidikan, kamu tidak butuh makanan, kamu tidak butuh pakaian, kamu tidak butuh rumah dan lain sebagainya. Tapi Tuhan katakan, tesisnya ada di Matius 6 ayat 33. Cari dulu itu kerajaan Allah. Cari dulu itu kebenaran. Semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan mendahului kehidupanmu dengan kekhawatiran. Mau makan apa? Mau minum apa? Kalau saya melayani, kalau saya tinggalkan pekerjaan, nanti keluarga mau makan apa? Saudara, kalau kita mendahulukan dengan mencari kerajaan Allah, dikatakan cari dulu kerajaan Allah. Cari dulu kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Perihal kerajaan sorga adalah cari kebenaran, maka pemeliharaan Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan. Ketika kita mendahulukan Tuhan, yang lain itu nomor 2, saudara. Tetapi ketika engkau mendahulukan Tuhan, maka promosi datang daripada Tuhan. Engkau diberkati, engkau dibukakan pintu-pintu kesempatan. Masa depanmu dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan saudara, perihal mencari kerajaan Allah itu seperti menabung. Hari ini nggak akan kelihatan apa yang kamu miliki, kekayaan apa yang kamu miliki. Tapi kamu tabung itu semua di dalam satu celengan iman. Pada satu saat nanti ketika engkau bongkar celenganmu, engkau adalah orang yang kaya, bahkan sangat kaya raya dan diberkati oleh Tuhan. Kaya raya, jasmani, rohani, dan dalam segala perkara. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar tentang perkara iman di dalam Matius 6 ayat 25 hingga 34 ini. Perihal kekhawatiran itu, yang pertama, jangan taruh pengharapanmu kepada pemenuhan kebutuhan daging yang ada di dunia ini. Saudara, kalau kamu taruh pengharapanmu, nanti kalau saya nggak kerja bagaimana? Nanti kalau saya nggak mencari pekerjaan itu bagaimana? Saudara, kita harus cari pekerjaan, tapi utamakan Tuhan. Saudara mencari pekerjaan, tapi saudara meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan kesetiaan kepada Tuhan, maka saudara akan kehilangan lebih banyak hal. Mengapa saudara? Karena prinsip-prinsip kerajaan sorga ada di dalam kebenaran. Prinsip kerajaan sorga ada di dalam firman. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius 6 ayat 25 hingga 34 ini adalah firman Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Yesus di atas bukit. Salah satu hal yang membuat mereka juga mengikuti Yesus dan lebih banyak lagi orang yang mengikuti Yesus, karena mereka tahu kalau mengikuti Tuhan, oh berarti mereka dapat makan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Jadi makanan itu bukan soal perkara jasmani, tetapi melakukan kehendak Bapa, itulah merupakan makanan yang paling memuaskan di dalam tubuh dahaga kita, tubuh rohani kita. Saudara, jangan jadikan kekhawatiran sebagai dasar untuk engkau mencari kehidupan. Tetapi jadikan kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai dasar untuk engkau mencari kehidupan. Kalau dasarnya udah benar, membangunnya dengan benar, maka membangun ke atas juga benar. Pandanglah burung di langit, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, yang pertama, jangan jadikan kekhawatiran sebagai dasar kehidupan. Yang kedua, jadikan kebenaran sebagai dasar kehidupanmu. Yang ketiga, saudaraku, engkau harus merasakan di dalam hidupmu, penting untuk engkau yakin bahwa engkau itu berharga. Kamu melebihi burung-burung itu. Sedangkan burung Tuhan pelihara, apalagi manusia. Jangan khawatir,
jadikan kebenaran firman sebagai dasar. Yang ketiga, miliki pemahaman bahwa kamu berharga lebih daripada burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, kemarin kita sudah belajar di dalam firman Tuhan bahwa di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hartamu ada terletak pada keuangan, maka engkau akan kejar itu. Tetapi kalau hartamu adalah imanmu kepada Tuhan, disitulah hatimu, di mana di hartamu berada, di situ hatimu berada. Maka hatimu ada pada Tuhan. Dan kalau hatimu ada pada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memelihara engkau. Bukan karena khawatir maka kita akan menambahkan masa depan kita. Bukan karena kekhawatiran maka kita akan menambah panjang umur kita. Tetapi karena iman percaya kepada Tuhan. Siapa di antara kita yang karena kekhawatiran akan menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Jalan hidup kita tidak ditentukan oleh seberapa khawatirnya kita. Tapi jalan hidup kita akan bertambah panjang umur kita, ditentukan oleh seberapa penting kita menghargai, menghormati, mencintai Tuhan. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga busuk di ladang. Tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta, namun akan berkata padamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Dia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai kamu orang yang kurang percaya. Dasar dari kekhawatiran adalah kurang percaya. Dasar dari berkembangnya kekhawatiran hidup bahkan sampai mencapai depresi adalah karena tidak mengandalkan Tuhan. Makanya saudara, mari engkau orang beriman, orang percaya yang pada hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan. Jikalau hidupmu terlalu dikuasai kekhawatiran, berarti engkau tidak percaya. Sedangkan dalam Yohanes 1 ayat 12 bahwa setiap orang yang menerima Dia, yang percaya kepadanya, diberi kuasa menjadi anak Allah. Setiap orang yang percaya kepadanya, hanya dengan dasar percaya, diberi kuasa menjadi anak Allah. Kuasa menjadi Allah, anak Allah, kita bisa berkata kepada gunung itu, pindah dan terbantunlah engkau ke dalam laut. Oleh karena percaya, kita memiliki kuasa untuk berkata kepada masalah, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Hai masalah, menyingkir dalam kehidupanku. Di dalam nama Yesus. Makanya saudara, tidakkah Ia akan terlebih sanggup untuk mendandani kamu? Hai kamu orang yang kurang percaya. Makanya firman Tuhan ini keluar karena saya sudah jelaskan dan berulang-ulang. Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, berapa tahun seseorang bisa sembuh dari hal kekhawatiran? Bertahun-tahun. Pada saat dia menganggap bahwa keuangannya adalah hartanya, di situ hatinya berada, maka dia akan mengalami berbagai macam kekhawatiran. Mungkin saat ini saudara sedang memiliki toko, kemudian saudara tiap hari bekerja di dalam toko. Dan saudara, semua barang-barang di toko itu hanya saudara sebagai pemilik yang tahu. Jadi orang-orang kerja pun tidak tahu. Jadi saudara begitu dikuasai kekhawatiran sehingga sepanjang hidup saudara ada di toko itu untuk menjaga benda-benda jangan sampai keluar masuk. CCTV itu ada di kiri kanan, pekerja-pekerja ada di kiri kanan, dan saudara takut kehilangan. Jangan-jangan kalau saya kehilangan salah satu barang di toko saya akan merugi dan kemudian saya akan bangkrut. Dengan tiap hari saudara berpikir seperti itu dengan penuh kekhawatiran, maka saudara sedang menjaga harta saudara, yaitu toko yang penuh dengan barang-barang saudara. Ada uang di dalam kas saudara, ada CCTV yang mengelilingi saudara, dan kemudian setiap hari saudara hanya menjaga toko dan tidak pernah lagi beribadah kepada Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jikalau hatimu terpusat pada toko yang kau jaga tiap hari, hari Minggu pun saudara akan masuk toko dan tidak lagi mencari Tuhan. Saudaraku yang diberkati, jangan kamu khawatir, jangan jadikan hartamu itu sebagai milik kesayanganmu, tapi jadikanlah firman sebagai kesayanganmu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi saudara, yang pertama, jangan khawatir, jangan jadikan khawatir sebagai dasar hidupmu. Yang kedua, jadikan kebenaran sebagai dasar hidupmu. Yang ketiga, miliki rasa berharga di dalam Tuhan bahwa kita jauh lebih berharga, maka Tuhan akan memelihara kita. Yang keempat, saudara, jangan menjadi orang yang kurang percaya. Ya, tidak percaya itu sama sekali tidak percaya. Kurang percaya adalah percaya tapi terlalu banyak tapi. Saya percaya tapi
Saya percaya, tapi bagaimana kalau? Nah saudara, kalau kurang percaya adalah saudara percaya kepada Tuhan, tapi ada kurangnya. Nah kurangnya itu diisi dengan kekhawatiran, dan kekhawatiran. Yang keempat saudara, jangan menjadi orang yang kurang percaya. Yang kelima saudara, jangan menjadi bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara, orang yang tidak mengenal Allah itu seperti ini. Seperti anak sulung di Lukas 15. Nah, anak sulung ini, saudara, dia tiap hari ada di rumah bapaknya. Tapi ketika anak bungsu kembali ke rumah bapaknya, dia berkata, sepanjang umur hidup saya melayani, saya tidak pernah tidak taat kepada bapak. Tetapi anak bapak yang sudah meninggalkan bapak, menjual segala harta bendanya, ketika dia kembali bapak memberikan lembu tabur. Lalu bapak bilang seperti ini, anakku, anak sulung, engkau tidak mengenal aku. Engkau ada di rumah, dan semua yang menjadi milik kepunyaan itu adalah milikmu. Ya, adalah milikmu. Engkau tahu bahwa itu semua adalah milikmu. Tapi anak sulung itu tidak mengenal Bapa, sekalipun dia setia. Saudara, pengenalan akan Tuhan itu penting. Jikalau kita mengenal Bapa sebagai Bapa yang penuh kasih, kita tidak akan kekurangan kasih. Kalau kita mengenal Bapa sebagai Bapa yang Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, maka kita tidak akan khawatir. Kalau kita mengenal dia sebagai Bapa panji-panji kemenangan, maka kita akan tahu bahwa apapun masalah dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan kemenangan. Jikalau kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang menyembuhkan, maka kalau kita sakit, kita tahu bahwa Bapa pasti akan sembuhkan saya. Pengenalan itu berawal dari kebenaran yang tertanam di dalam jiwa kita. Kita tahu bahwa Bapa pasti akan memberkati saya dengan kesembuhan, pemulihan, kemenangan di dalam kehidupan kita. Berkat-berkat tersedia. Pengenalan itu penting. Seorang anak yang mengenal bapaknya, ia tidak akan khawatir. Dia tidak akan khawatir. Dia tahu kalau dia berkekurangan, bapaknya akan turun tangan mencukupi. Saudara, janganlah kita seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang keenam, saudara, kita kembali ke poin 2, dasar kebenaran itu menjadi dasar kehidupan kita. Yang keenam, cari dan cari dan cari dan cari. Cari mengapa kita kurang percaya, cari tahu mengapa kita tidak mengenal Allah, cari kebenarannya, cari kebenarannya, cari kebenarannya. Ayat 34, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok. Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, saya mau bilang tips yang paling mujarab untuk kita tidak khawatir. Ada di ayat 34. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Poin yang berikutnya saudara, bahwa di dalam hidup ini berpikir bahwa kita hidup hanya untuk hari ini. Seolah-olah besok kita akan mati, maka kita harus takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita harus percaya bahwa hidup hanya untuk hari ini, supaya hari ini kita mungkin ada khawatir, ada masalah, tapi udah cukup untuk hari ini. Besok ya terserah Tuhan, nanti Tuhan akan tolong saya. Yang ketiga, ketika kita hidup untuk hari ini, maka kita akan hidup dengan maksimal di dalam. Tidak menunda, menunggu besok. Mau pelayanan menunggu besok. Mau bertobat menunggu besok. Mau hidup takut akan Tuhan menunggu besok. Tidak boleh seperti itu saudara. Hidup untuk hari ini bukan berarti, oh hari ini saya akan memboroskan semua harta benda saya, menghabiskan segala sesuatunya di dalam hidup saya. Enggak. Hidup untuk hari ini adalah hidup dengan iman yang terbaik. Hidup dengan percaya bahwa hari ini kesusahan akan berakhir, besok akan ada berkat yang lebih luar biasa. Dan hari ini temukan kemaksimalanmu dengan luar biasa dalam Tuhan. Jangan menunda untuk maksimal. Jangan menunda, oh saya mau memperbaiki jam doa saya. Saya biasa bangun jam 8, bangun jam 9. Saya biasa untuk seenaknya. Hari ini, mulai dari hari ini, tuntaskan ketaatan Anda hari ini. Besok jauh lebih taat lagi. Prinsipnya adalah selesaikan semua hari ini. Menunda masalah, menambah persoalan. Menunda pertobatan, menambah dosa. Menunda berkat, menambah kekhawatiran di dalam hidup kita.
Nah, saudaraku, menunda berkat, menunda untuk mengambil keputusan, menunda untuk menabur, dan saudara, itu menambah masalah dalam hidup kita. Kita tidak membawa sesuatu apa dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, dan andalkan Tuhan tiap hari. Besok Tuhan punya berkat yang tersendiri. Ya, saudara, ada satu tokoh yang saya akan bawa kita juga untuk belajar di sini, yaitu Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, kisah ini menceritakan tentang dua orang yang sama-sama suka akan melayani Tuhan, Maria dan Marta. Ketika Yesus mengunjungi rumah mereka, Marta itu sibuk sekali melayani, sibuk di dapur, sibuk mengerjakan ini dan itu. Tetapi Maria itu hanya suka duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Lalu Marta berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya apa? "Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kekhawatiran di dalam hidup ini menambah-nambah persoalan, saudara. Kekhawatiran di dalam hidup ini menambah-nambah durasi di dalam kehidupan kita. Tetapi satu saja yang perlu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Marta khawatir dan khawatir dan khawatir, sedangkan Tuhan ada di depan dia. Saudara, kadang-kala orang Kristen itu seperti itu. Dia seolah-olah mau mempersiapkan segala sesuatu untuk Tuhan. Saudara, pada prinsipnya Yesus datang untuk melayani dan bukan dilayani. Makanya saudara, kalau saudara mau melayani, saudara dipenuhi dulu dengan Tuhan. Kita dilayani dulu oleh Tuhan. Makanya duduk diam di kaki Tuhan dan menerima serta mendengarkan berkat. Saudara, jangan pikir saudara bisa melayani dengan kekuatanmu sendiri. Kemarin waktu hari Sabtu kami doa di dalam doa puasa dan doa pengerja. Saya bilang seperti ini, kalau kamu hamba-hamba Tuhan, melayani dengan kekuatanmu sendiri, kamu akan capek. Kita perlu ada persekutuan dengan Roh Kudus. Duduk, diam, dengar apa kata Tuhan. Maka Tuhan memenuhi Maria dengan segala perkataannya. Tuhan memenuhi Maria dengan segala kekuatannya untuk membuat Maria bertumbuh di dalam iman. Sedangkan Marta, Yesus ada di sana, tapi dia sibuk melayani. Saudara, ketika engkau melayani dalam pekerjaan Tuhan, temukan Tuhan dulu, baru engkau keluar untuk melayani. Maria adalah salah seorang yang selalu berada di dekat Yesus pada waktu penyaliban. Dan Maria adalah orang yang menjadi orang-orang yang pertama kali menyambut kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, orang-orang yang penuh dengan Tuhan, orang-orang yang penuh dengan kebenaran, mereka akan lebih langgeng di dalam melayani Tuhan. Mereka akan melayani Tuhan sampai akhir. Karena mereka melayani bukan dengan kekuatan sendiri. Mereka dipenuhkan dengan kebenaran, mereka dipenuhkan dan haus dan lapar akan kebenaran, mereka dipuaskan, dan mereka menjadi kuat. Mereka menjadi punya dasar yang teguh. Sehingga didapati bahwa ada Maria-Maria, lebih dari satu Maria. Maria Magdalena, Maria murid-murid Yesus, ya, Maria ibu Yesus. Jadi Maria-Maria yang menantikan Tuhan untuk bangkit, Maria-Maria yang tetap setia sampai akhir mereka melayani. Karena kesukaannya adalah duduk di kaki Tuhan, bersekutu dengan Roh Kudus. Marta khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria sudah melakukan yang terbaik, yaitu sesuatu yang tidak akan diambil daripadanya, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan memberkati saudara. Hendaklah waktu-waktumu diisi bukan dengan kekhawatiran, tapi diisi dengan menantikan Tuhan, seperti Maria, sehingga engkau didapati melayani Tuhan sampai akhir. Tuhan memberkati. Bapa di surga, penuhkan kami dengan iman. Penuhkan kami dengan sikap yang menanti-nantikan Tuhan. Seperti Maria yang dipenuhi dengan firman, yang suka dengan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, yang suka mendengarkan kebenaran, yang suka dikuatkan oleh janji-janji kebenaran firman Tuhan. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Dan orang-orang yang tinggal di dalam persekutuan dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang setia dan melayani sampai akhir. Marta sibuk dan menyusahkan diri dengan berbagai perkara, sehingga kami tidak melihat di dalam firman Tuhan bahwa dia setia melayani sampai akhir. Tetapi Maria melayani sampai akhir. Biarlah sampai akhir kami menutup mata, kami setia. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Sebagai hamba Allah, mungkin kami memiliki banyak tantangan. Mungkin tantangan di dalam keadaan finansial, tantangan di dalam damai sejahtera, tantangan di dalam persoalan-persoalan penghidupan, tantangan di dalam melayani jemaat, tantangan ditolak, tantangan tidak disukai, tantangan apapun. Tetapi jika kami dikuasai oleh kekhawatiran, maka kami tidak akan hidup. Kami berdoa Bapa di surga, kami tidak dikuasai kekhawatiran. Kami berdoa jemaat Tuhan yang punya banyak beban pergumulan, kiranya mereka mengalami Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang engkau butuhkan, makan, minum, pakai, papan, pakaian, dan semua yang Tuhan perlu anugerahkan dalam hidupmu, Tuhan akan anugerahkan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kami, menyinari kami dengan wajahnya, memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada kami, memberikan kami damai sejahtera. Keluar masuk kami, ditunggu, dijagai, dan diberkati. Kami tidak khawatir akan apapun, kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Hari esok menjadi bagian kami yang penuh dengan harapan. Semua yang diberkati Tuhan. Percaya sungguh diberkati, katakan Shalom, Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Engkau dahsyat di dalam Tuhan. Engkau lebih daripada pemenang. Shalom and God bless you.